Em, Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Maaf baru kali ini saya membuat tutorial tentang ini IoT ya. Karena selama ini saya mencari-cari tools yang representatif lah ya untuk menyampaikan em, bagaimana mendevelop sebuah sistem Internet of Things ya. Karena saya kira dalam kondisi seperti ini em, memberikan sebuah teori saja tidak efektif ya. Jadi saya harapkan capaian dari mata kuliah ini tetap di apa tetap tetap tercapai ya. Capaiannya tetap tercapai walaupun dalam long distance apa namanya learning ya. Kita tetap belajar bagaimana mendevelop sebuah sistem IoT. Nah, untuk itu saya menemukan ya sebuah apa ini tools, mungkin bisa jadi di antara kalian sudah tahu tentang ini, yaitu Node-RED ya, Node-RED. Node-RED itu secara sekilas adalah sebuah tools berbasis web yang kita bisa mendesain sebuah dashboard. Nah, dari dashboard itu sendiri kita akan mampu mengendalikan atau kita mampu monitoring gitu ya. Jadi bisa mengeluarkan data atau bisa menerima data secara jarak jauh menggunakan protokol komunikasi MQTT sebagai basicnya Internet of Things. Nah, jadi bagaimana cara implementasinya ya ini tutorial ini akan saya sampaikan tentang itu ya. Tentu tidak hanya selesai dari tutorial yang pertama ini, tapi nanti akan saya saya susulkan tutorial-tutorial yang lain. Oke, secara basic ini yang akan kita praktekkan hari ini, yaitu pertama kita akan menggunakan namanya Node-RED ya, sebuah aplikasi namanya Node-RED. Nah, agar Node-RED itu bisa berjalan atau dapat terinstall, itu kita memerlukan namanya Node.js. JS itu adalah JavaScript. Nah, Node.js itu diinstal terlebih dahulu di komputer lokal kalian, karena nanti apa? Karena Node-RED itu yang terinstall di komputer kalian itu bisa mengakses hardware ya. Jadi luar biasa ini Node-RED ini. Jadi karena dia menggunakan JavaScript, dia bisa mengakses resource hardware ya, entah itu mungkin bisa kamera ya, bisa USB, sound, macam-macam. Ya. Nah, setelah itu kalau sudah semuanya terinstall, baru kita jalankan aplikasi Node-RED. Nah, Node-RED itu ingat sekali lagi, Node-RED itu adalah sebuah tool untuk mendevelop sebuah dashboard. Dashboard ya, jika kalian sudah familiar dengan namanya web design, ya otomatis kalian sudah tidak asing dengan namanya dashboard. Dan dashboard itu sendiri kan namanya framework-nya atau template-nya sudah banyak yang ada. Nah, ini kita tidak bicara template ya, kita tidak bicara framework, tapi kita bicara ke konten dashboard itu sendiri. Jadi gimana kita menangkap data yang di-streamingkan secara jarak jauh dari sebuah thing ya, sebuah node ya, atau mengirimkan data dari jarak jauh ke sebuah thing tertentu gitu ya. Anggap saja nanti ada sebuah node yang menerima atau mengirimkan data. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah menyediakan namanya MQTT server ya. MQTT server itu sebuah server yang akan menerima lalu lintas data message ya, message dari kalian, topik and message dari yang kalian buat nantinya ya. Itu menggunakan protokol namanya protokol MQTT. Ya, dulu sudah saya sampaikan teorinya ya, jadi MQTT. Nah, berapa IP-nya di sini? Jadi MQTT saya sudah running di VPS saya di IP ini ya, IP 103.217.208.4 ini, IP4 ini. Kemudian portnya adalah 1883. Nanti bisa diakses MQTT servernya di sana. Sehingga apa? Kalian bisa publish and subscribe message apapun itu ya, apapun topiknya, apapun message-nya melalui MQTT server ini. Dan ini sudah ada di cloud. Ya, jadi sudah ada di cloud. Sehingga nanti ketika kalian mempraktekkan desain dashboard kalian, tentu kalian harus connect dengan internet loh ya. Jadi karena apa? Karena ini sudah memerlukan koneksi di luar dari komputer kalian. Jadi ini sudah global, bukan lokal.
Ya. Kenapa kok saya buat di global? Karena saya ingin memantau juga nanti apa yang sudah kalian buat itu saya ingin memantau apakah betul kalian itu sudah berhasil mempublish atau mensubscribe message yang ini yang ada ya di dalam jaringan ini. Jadi seolah-olah itu saya mendevelop sebuah jaringan dengan server ini ya. Kemudian kalian itu adalah sebagai klien ya. Jadi kliennya ada kan banyak sekali. Oke, seperti itu ya. Ini bisa diperhatikan jadi IP dan portnya. Oke, hal yang pertama kita lakukan yaitu install Node.js. Ya, install bagaimana installnya? Ini ada di tautan ini. Ya, jadi kalian buka tautannya itu nanti di sini akan ada tawaran download installernya. Ini Windows ya karena dia mendeteksi otomatis sistem saya. Kebetulan sistem saya adalah Windows 64, ya sudah dia set recommended-nya ini. Nanti bisa jadi komputer kalian memiliki rekomendasi yang berbeda. Jadi sesuaikan saja. Nah, pilih mana yang recommended for most user atau latest features. Ya, kalau saya sih pribadi, saya akan prefer yang ini ya, recommended for most users, karena ini adalah yang memiliki testimoni yang paling bagus. Kali ini kan yang terbaru, tapi kan belum tentu testimoninya bagus, karena belum banyak yang coba. Ya, silakan ya, dipilih yang most user saja. Oke, kalau sudah klik ini, download, install. Nah, install ini adalah MSI, ini install saja, double klik selesai ya. Jadi tidak perlu ada tutorial khusus tentang itu. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kalau sudah terinstall Node.js ini, ya nanti otomatis akan ada namanya ini apa npm ya. Kita dapat file npm ya. npm itu semacam kayak git gitu ya. Jadi kayak yang apa install gitu ya. Pip, sorry bukan git, kalau dalam Python itu pip ya. Pip itu adalah kalau di Windows itu npm itu salah satu fasilitas untuk menginstal package yang ada di internet. Nah, ini digunakan untuk menginstal Node-RED ya ini. Sehingga nanti untuk menginstal Node-RED perlu namanya npm. Nah, bagaimana cara menginstal Node-RED? Ya, tinggal kalian bisa buka di sini. Node-RED.org ini ya. Websitenya di sini, enter. Nah, di situ akan ada tutorial. Ini website official website. Node-RED itu free ya, free open source ya, jadi dan free, totally free. Jadi Node-RED itu adalah sebuah tool yang kita bisa running aplikasi ya, kita running di lokal device atau cloud. Jadi kalau kita running di lokal ya berarti yang bisa mengakses dashboard yang kita desain yaitu yang sifatnya lokal ya. Jadi ingat Node-RED itu adalah sebuah tool digunakan untuk mendevelop sebuah dashboard ya, jadi sistem informasi berbasis graphical user interface. Nah, itu bisa run di lokal, di device atau di cloud. Kalau di lokal berarti di komputer kalian. Ya, kalau di terus kemudian siapa yang bisa melihat dashboard-nya ini? Ya sudah, ya semua piranti yang terkoneksi dengan jaringan komputer lokal kalian. Kemudian kalau ini berarti komputernya standby terus dong, ya kan? Harus hidup terus gitu ya. Nah, kalau kalian pingin komputer ini nggak hidup terus, misalkan saya tetap ingin lokal Pak, tapi tidak menggunakan komputer, ya sudah pakai mini PC. Misalkan Raspberry Pi, BeagleBone ya, kemudian Android, apalagi macam-macam mini PC ya, yang tidak memiliki layar tablet tampilannya, tampilan ya, seperti layaknya komputer gitu ya, simple ya. Kemudian ini kita bisa selipkan di rumah kita, di tembok, tempel di mana ya, yang sekiranya dia bisa sifatnya portable. Ini di device. Berarti siapa yang bisa menikmati atau bisa mengakses dashboard ini ya lokal ya, yang lokal yang bisa terkoneksi dengan device ini, jaringan lokal tentunya. Bisa juga jaringannya interlokal kalau misalkan kalian punya IP public kan gitu. Ya, kalau misalkan punya IP public. Tapi effortnya agak lumayan panjang gitu ya. Nah, baiknya seperti apa? Baiknya ya sudah kalau memang mau diakses dashboard-nya itu secara global, dashboard-nya diinstal, dijalankan di cloud, ya di cloud. Nah, kebetulan yang saya sudah punya ini ya dashboard di AWS saya sudah buat. Ya, jadi Amazon Web Service itu free tier itu 1 tahun 12 bulan itu gratis. Ya biaya aktivasinya cuma $1 ya. Nah itu
Saya sudah buat itu, tapi itu untuk keperluan pribadi saya. Artinya saya sudah upload dashboard pribadi saya di sana. Kalian bisa membuat itu. Gitu. Silakan masuk ke Amazon Web Service, nanti ada tawaran free tiers ya untuk 12 months ya. Jadi di situ kalian bisa deploy sistem menggunakan sistem operasi pilihan kalian. Bisa Windows, bisa Ubuntu, bisa Red Hat, macam-macam. Ada pilihannya banyak sekali. Nah, tapi kita nggak fokus ke sana ya. Jadi ini kalian sudah saya siapkan sebuah server yang sudah run di cloud gitu ya, tidak di AWS, tapi memang betul-betul VPS yang saya sewa. Kemudian kalian dan VPS itu sudah saya jalankan menggunakan MQTT broker ya, sudah ada di sana. Jadi kalian tidak perlu mikir gimana install MQTT broker, sudah saya siapkan ya. Tapi kalau kalian ingin coba-coba sendiri, keperluan sendiri silahkan, ada di Amazon Web Service, nanti bisa di-deploy di sana. Oke, nanti mungkin sesi yang berikutnya akan saya sampaikan tutorial bagaimana caranya mendeploy apa namanya Node-RED pada Amazon Web Service. Oke, tapi kita fokus dulu di run lokal. Coba klik get started, kemudian running locally. Nanti di sini ada pilihan apakah di run di Raspberry Pi, Ubuntu, Raspbian, Red Hat, Fedora, dan macam-macam. Ini kebetulan kalau komputer saya adalah Windows, ya saya akan install di Windows ya. Klik here ya. Di sini ada tutorialnya. Oke, nah di sini yang pertama adalah install Node.js tadi sudah saya sampaikan ya. Install Node.js homepage-nya tadi sudah ini ya di sini install ya. Kemudian ikuti setelah install ya. Kemudian ini apa ini? Open terminal ya, terminal apa ini namanya? Ini ya command prompt ya, open command prompt, kemudian kalian pastikan ini ketik ini. Misalnya saya copy ini saya copy, saya open terminal. Setelah saya install Node.js tentunya ya, saya asumsikan kalian sudah install Node.js. Ini saya jalankan di sini, saya enter. Bad option. Sebentar. Oh, ya. Saya salah perintah ini ya. Semikolon itu saya pakai double N ya seharusnya. Jadi konyol itu kesalahan-kesalahan yang konyol. Seharusnya perintahnya satu-satu ini ya. Satu enter ini enter. Oke, kalau ingin bareng-bareng ya sudah perintahnya seperti ini. Jadi Node version N ini nanti akan muncul ini bahwa menandakan bahwa Node.js-nya sudah terinstall yaitu di versinya 12.16.2. Kemudian npm-nya adalah versinya 6.14.4. Nah, npm itu untuk install apa tadi yang Node-RED ya, install Node-RED. Nah, ini berarti sudah terinstall Node.js, sudah aman ya. Nah, kemudian apa ini ini apa langkah selanjutnya apa ya? Sudah klik ini, install Node-RED, npm install, setelahnya ini ya. Copy, tempel di sini gitu. Sebentar. Copy, tempel di sini, enter. Nah ini kebetulan kan saya sudah install Node-RED nih, ya ini tinggal kita replace saja apa ini Node-RED-nya. Tapi secara overall cara instalasinya seperti ini. Ya, jadi klik tadi itu ya, pertama yang jelas kalian install dulu namanya Node.js, kemudian npm. Nah setelah itu baru Node-RED. Nah kalau sudah selesai seperti ini berarti sukses instalasinya, nggak ada notifikasi error. Nah untuk running Node-RED bagaimana perintahnya? Ketik saja hanya Node-RED, enter. Nah, sudah seperti ini. Ya, jadi seperti ini saja. Nah, artinya apa? Ini Node-RED sudah berhasil dijalankan. Ya, sudah berhasil dijalankan di komputer kalian. Ingat, ini running secara lokal ya, tidak secara apa namanya cloud. Nah, coba dilihat di layar monitor, dia mengenerate sebuah URL ini. Ya, ini URL yang bisa kalian akses
untuk menampilkan toolnya Node-RED. Ya, ini hanya apa ini namanya hanya running aplikasinya di sini. Ya, kalian copy saja. Ingat ini comment from ini jangan kalian close ya. Ini menandakan bahwa ini masih jalan ini. Ya, kalau kalian close nanti otomatis Node-RED-nya akan shutdown. Oke. Nah ini kalian copy kemudian kalian buka di mana di browser. Ya. Browser kalian paste. Enter. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan daripada apa ini namanya? Node-RED ya untuk mendevelop sebuah dashboard. Nah, di sini kita nggak ada sama sekali coding ya. Ingat tidak ada sama sekali coding. Di sini hanya kita main flow saja, main flow ya, diagram flow. Ini masih sudah ada gambar desainnya sebelumnya. Saya delete saja. Kemudian tidak ada save ya, tidak ada save di sini, saving tidak ada. Jadi sekali desain ini bisa digunakan untuk satu dashboard. Misalkan kalian ingin membuat dashboard yang baru, ya sudah kalian delete dashboard ini gitu ya. Kalian delete dashboard ini, kemudian kalian replace dengan desain yang baru. Tapi untuk mengamankan flow kalian bisa export ya. Di sini ada tawaran. Ya, desain kalian itu kalian ekspor. Nanti suatu saat kalau ingin membuka desain kalian itu ya kalian import gitu saja ya. Tapi yang jelas di sini tidak ada fasilitas namanya kayak save gitu ya, save as. Tidak ada ya. Jadi sekali desain ini digunakan untuk banyak aplikasi ya. Ini untuk mendesain dashboard. Ya, nanti kalau misalkan pengen lihat dashboardnya seperti apa tampilannya, ini masih kosongan ya, masih kosongan, tidak ada tulisan sama sekali. Ya, polosan begitu. Dashboardnya seperti apa? Ya kalian langsung deploy saja di sini. Klik deploy. Nah, nanti di sini apa? Ya ini ada keterangan tidak dipakai ini nggak apa-apa nih ini. Nah, nanti saya delete saja. Ini nggak ada tampilan apa-apa. Terus bagaimana cara melihat dashboardnya? Tadi kan sudah ada URL ya, URL yang ini yang saya copy tadi ini sama, saya copy tambahkan UI gitu ya, user interface di belakangnya. Jadi untuk melihat hasil dashboardnya tambahkan UI di belakangnya, enter. Nah ini tampilan dashboardnya, nggak ada apa-apa ya, memang kita nggak desain apa-apa di sini ya, nggak desain apa-apa. Nanti kalau kita desain macam-macam muncul di sini. Oke, itu kalian sampai sejauh ini sudah berhasil running namanya dashboard, Node-RED ya. Nah, bagaimana cara menampilkan dashboardnya untuk menampilkan macam-macam? Nah, oke. Secara default, kalian coba drag sebelah kiri ini ya. Ya, secara default ini nggak ada namanya dashboard di sini nggak ada. Ya, ini nggak ada. Ini adalah sebuah feature ya, fasilitas yang bisa kalian pakai. Dashboardnya macam-macam, bisa menampilkan teks ya, gauge, chart, audio out, notification, UI control, dan seterusnya. Kalau picker, date picker, text, dan seterusnya, macam-macam di sini. Ini dashboard. Yang kalian bisa, seperti halnya kalian mendesain sebuah dashboard di website. Ini nggak ada, secara by default nggak ada. Jadi defaultnya itu hanya ini saja. Hanya common, kemudian function, ya, dan network. Sequence, parser, storage itu ada ya. Dashboard nggak ada. Firebase ini kebetulan saya tambahkan. Nah, untuk menambahkan add-on itu bagaimana ininya? Nah, ini dia. Node-RED itu melengkapi dengan fasilitas update online ya. Tinggal klik di sini ya, di sini. Kemudian di sini manage palette ini ya. Kita klik manage palette. Nanti install saja. Cari saja apa yang mau diinstal. Misalkan dashboard. Dashboard ya. Ya, dashboard. Node-RED dashboard ini. Ini sudah ada keterangan install karena sudah saya install ya. Kalau belum ya klik saja install, nanti akan kalau sudah muncul di sini ya, muncul di sini. Muncul di sini ya, muncul di area sebelah kiri. Sama juga MQTT. MQTT itu tidak ada, by default itu nggak ada. Jadi di sini ada sebuah fasilitas MQTT in, MQTT out. Ini nggak ada fasilitas ya. Nah, kalau di dashboard di Node-RED itu bisa juga manage palette, kalian klik di sini install MQTT. Ya, nanti di sini ada pilihannya macam-macam. Di sini ada Node-RED, Contrib, MQTT Broker. Ini Mosquito ya. Ini bukan Mosquito. Ini hanya semacam fitur saja. Nanti Mosquito atau bukan itu tergantung nanti servernya ya. Tidak ada hubungan sama Node-RED. Yang jelas ini hanya untuk fasilitas Node-RED dashboardnya itu nanti terkoneksi dengan server MQTT. Nah, di sini ada pilihan mana ini sudah terinstall ya.
Node-RED contrib MQTT broker. Ini sudah saya install. Oke, coba saya install lagi. Oke ya, terinstall ya. Oke, install. Kita tunggu nanti. Nah, ini ada banyak sekali ya, banyak sekali fitur. Kata kuncinya, keywordnya ada di situ gitu ya. Misalkan serial. Ingat ini menggunakan Node.js ya, JavaScript. JavaScript itu bisa mengakses apapun fitur hardware yang ada di komputer saat itu. Ini serial port ini ya. Ini install ya, sudah saya install ya, sudah saya install. Tadi itu yang MQTT itu harusnya sudah saya install ini. Karena ini sudah muncul di sini. Apa mungkin saya keliru? Oke lah, whatever lah. Ini yang intinya nanti ikuti itu. Kalau misalkan MQTT, cari keywordnya adalah MQTT ya, close. Dan di sini ada muncul MQTT di sini. Ya. Oke, nah sejauh ini saya sudah menyampaikan bagaimana cara menginstal ini ya. Sejauh ini saya sudah menginstal bagaimana cara menginstal ya, bagaimana menambahkan payload pada Node-RED. Nah, sekarang kita coba mendesain dashboard. Misalkan nih kita mau menampilkan teks melalui MQTT server. Oke, berarti tagnya apa misalkan? Saya buat sebuah inject gitu ya. Saya klik inject di sini, kemudian inject ini teksnya nanti saya double klik gitu ya. Nah, di sini apa? Payloadnya itu isinya apa? Topik, ingat, payload itu adalah pesan ya, message. Topik itu yang membungkus message ya. Timestamp, misalkan saya ubah jadi apa? Jadi string. String itu teks ya, saya tulis di sini. Hello world. Hello world gitu ya, hello world, hello world gitu. Nah, topiknya itu apa? Misalkan saya tulis di sini pesan. Misalkan apa ya? Pesan slash misalkan atau tulis saja lah topik gitu ya, atau IoT gitu ya, IoT slash pesan. Nah ini repeat misalkan, repeat setiap interval tertentu misalkan. Kalau ini setiap 1 second ya, atau kalau enggak non gitu. Non berarti kalau saya klik dan ini muncul di sini. Saya buat non saja, hello world gitu ya. Oke, kalau saya buat non, ini adalah pesannya. Jadi ketika saya klik di sini, ini nggak bisa di-deploy ya, belum di-deploy ya. Saya klik di sini nanti ngirim datanya kemana. Nah, ini mau dikirimkan kemana? Ini mau saya publish ke MQTT publish. Nah, misalkan berarti apa kira-kira? MQTT out ya, MQTT out saya tempel di sini. Atau kalau kita masih belum belum MQTT, gini saja deh untuk menunjukkan apa sih itu manfaatnya ini. Saya kasih debug saja. Ini tidak keluar ini ya, tidak keluar kemana-mana datanya. Tapi muncul di debug sebelah kanan ini ya. Debug itu seperti ini, muncul di layar debug ini. Ini misalnya pilot, ini ya, debug Windows ini ya. Nanti muncul di sebelah kanan sini, saya done. Kemudian saya deploy. Ya, saya deploy tampilannya seperti apa ininya nanti Node-RED-nya ini. Saya refresh nggak ada sama sekali. Kita kan belum menyediakan komponen GUI sama sekali. Ya. Ini nanti ketika sudah saya deploy, maka ketika saya klik, nah nanti muncul di sini. Hello world, ini adalah debugnya. Kita mau menguji, ini apa sih mau yang dikirimkan itu ya maksudnya. Hello world, ya, hello world gitu ya. Nah, oke. Nah, ini tetap kita pasang saja untuk mendebug atau nanti gini saja. Ini debuggingnya ketika menerima MQTT ya. Oke. Ini kita delete dulu. Dan kita ganti dengan MQTT. Kita mau mempublish data hello world tadi ke keluar. Ya, kita kirimkan ke sini MQTT. Nah, artinya begini, saya ingin mempublish pesan hello world ini ke MQTT server yang ada di cloud. Ingat tadi IP-nya sudah ada ya di sini ya. 103 bla 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 ini sampai port ini ya. Ini diperhatikan ini. Ini sudah saya sediakan namanya MQTT server, dia Mosquito broker.
double klik di sini. Kita harus melakukan pengaturan dulu, ya. Ini kebetulan sudah saya sediakan. Saya sudah membuat ini sebelumnya. Edit di sini juga sudah ada. Ya, jadi cancel. Secara mula-mula kalian ini nggak muncul nih ya. Munculnya add ini kayak gini ya, munculnya ini ya. Add new MQTT broker. Kalau di komputer kalian pasti munculnya seperti itu karena belum di-set. Maka untuk men-set apa? Tinggal klik apa ini? Nah, kayak gini. Klik di edit gitu. Nanti di sini ada muncul apa ini? Servernya ya. Servernya portnya ini port defaultnya MQTT 1883. Ini defaultnya MQTT. Ya, kalian bisa menyesuaikan dengan yang lain ya. Nah, ini masukkan IP-nya. IP tadi yang saya punya ini. IP servernya MQTT. Ya, masukkan di sini. Masukkan di sini, kan. Setelah itu add. Oke, setelah di-add akan muncul di sini, ya. Akan muncul di ini. Nah, pastikan itu dipilih. Ya kan, paham ya? Nah, topiknya apa topiknya? Topiknya nggak usah diisi karena apa ini apa ini topiknya ngikut ini ya, sebentar. Ini saya down dulu. Ya. Topik sudah ngikut ini ya. Nah, ini MQTT, topiknya saya buat anu saja, saya isi ya. Yaitu apa tadi? IoT pesan. Oke. Quality of services ya, quality of services dulu pernah saya ajarkan ya. Jadi apa itu 0? 0 itu nggak perlu konfirmasi ya. 1 itu cukup sekali, 2 itu bolak-balik. Ya kalau yang paling bagus yang mana ya? 2. Yang paling bagus itu quality of service ya. Jadi tapi prosesnya lama ya. Jadi bolak-balik. Kalau pesannya banyak kan jadi waktunya jadi panjang ceritanya kan gitu ya. Kalau mengirim datanya banyak kan otomatis perlu konfirmasi sana lagi, sini lagi gitu ya kan memakan waktu. Oke, ya, kalau memang kalian nggak mau menerima defaultnya ya kosongin saja, nggak usah diisi nggak apa-apa. Nama ini default ya, nama ini nggak usah diisi nggak apa-apa. Ya, jadi ini yang penting itu adalah topiknya, kemudian apa ini IP-nya, IP dan port. Nah kalau itu sudah itu di down, ya kemudian di deploy. Ya. Nanti di deploy, setelah di deploy nanti di sini ada tulisan connected ini ya. Ini successfully deploy. Ini konfigurasinya ada yang belum saya ini, tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini, yang penting ini connected ini. Berarti apa? Ingat ya, komputer saya ini sudah online, sudah terkoneksi dengan jaringan, otomatis dia akan berusaha untuk mengkonekkan diri dengan server dengan server MQTT saya yang ada di cloud ya. Kalau di sini di komen prompt-nya tadi sudah kelihatan di sini ini connected to broker ini ya. Nah, ini sudah menandakan bahwa komputer saya sudah berhasil terkonek. Di sini ada stopping flow, stopped flow, starting flow, ini statusnya ya, status dari Node-RED saya. Makanya ini jangan dimatikan. Kalau dimatikan ya ini shutdown. Node-RED-nya ya. Nah, ini sudah berarti ketika saya klik pesan ini, otomatis ada pesan yang saya publish di MQTT server saya. Ya, di cloud. Saya klik lagi, muncul lagi di sana. Klik lagi, muncul lagi di sana. Tinggal sekarang siapa yang mau menangkap pesan itu ya. Kan kalau saya kan belum membuat subscribe sama sekali, nggak ada ya. Nggak ada subscribe sama sekali. Misalkan teman kalian yang terkonek sama-sama terkonek di server yang sama dengan saya, ya IP-nya ini, portnya ini ya. Maka teman kalian itu otomatis bisa menangkap pesan yang kalian publish ini. Makanya nanti silakan saat uji coba nanti kalian bisa menggunakan teman kalian untuk uji coba atau komputer kalian sendiri. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial mencoba di komputer saya sendiri. Jadi saya ngirim, otomatis saya juga mensubscribe. Ini publish, ini subscribe. Nah, gimana cara mensubscribe? Ya udah pilih MQTT in, ya. Pilih MQTT in di sini. Jadi ini MQTT in. Ini seolah-olah ini orang lain ya yang mensubscribe. Ini yang publisher, ini subscriber. Nah, kemudian data hasil subscribe-nya itu ditampilkan di mana? Bisa di dashboard, bisa didebak dulu di sini. Oke, saya ingin didebak dulu saja deh, nggak usah dashboard dulu. Debak artinya apa? Saya akan muncul di sini pesannya ya. Untuk mengecek apakah sudah betul itu pesannya itu tersampaikan. Nah, sambungan di sini ya. Oke, kalau sudah tersambungan kita double klik ini. Ya, tinggal
Ingat, ini tadi ada pilihan. Servernya pastikan, kebetulan komputer saya sudah terpasang ya, apanya IP-nya ya sudah, berarti nggak ada masalah, sudah ada ini. Ya, kalau belum, kalian lakukan seperti yang tadi itu, klik ini, tambahkan server IP-nya dan portnya ya. Setelah itu dikosongin saja, ikuti yang lain. Nah, ini kemudian topiknya apa? Nah, baru topiknya tadi apa topiknya? Apa IoT? Ini harus tahu. Kalau enggak nanti salah pesan, salah amplop. Ini ibaratnya alamat. Kalau alamatnya ini kalian salah, message yang kalian terima juga salah ya. IoT pesan. Ya. Quality of service 2, ini berarti dia bolak-balik ya, diabaikan saja. Ini yang penting ini IoT pesan dan ini. Oke, dan oke ya, setelah itu saya deploy. Pokoknya setiap perubahan yang ada di desain ini pasti di sini deploy-nya aktif ya. Artinya apa? Ada sesuatu yang diupdate di sini. Oke, di deploy. Ya, kalau sudah di deploy, nanti di sini ada notifikasi bahwa dia betul. Agak lama ini, nggak tahu kenapa ini. Biasanya cepat. Saya tidak mematikan servis, ini masih jalan servisnya. Kenapa bisa lama? Saya refresh saja ya. Di sini tentu belum ada tampilan apa-apa ya, karena tidak melibatkan komponen GUI, masih belum. Sebentar ini saya coba saya matikan saja ini, saya ulang ininya. Yes, saya ulang, saya reboot servernya ya. Oke, masuk lagi, saya refresh. Oke. Ini connected ya, otomatis sudah connected ini. Nah, ini sudah connected, ini connected. Ini deploy-nya juga sudah tidak aktif ya. Coba ini saya edit lagi aja ini, biar deploy-nya aktif. Oke, ini sudah connect berarti. Nah, kalau sudah connect seperti ini, kita lihat di debug, ya. Kita klik ini ya. Nah, ini muncul nih. Hello world kan gitu. Klik hello world, saya klik lagi, klik hello world. Artinya apa? Saya sudah berhasil ini, sudah berhasil mempublish sebuah message ke MQTT server saya. Di sini tidak ada keterangan ya, oke, nggak ada ya. Saya sudah berhasil mempublish, kemudian saya juga sudah berhasil mensubscribe pesan. Kalau saya gagal mensubscribe, ini nggak muncul ini. Contoh nih ya, message-nya saya modif ya, saya modif. Tadi kan IoT/pesan ya, ini IoT/pesan, pesa gitu ya. N-nya hilang, misalkan N-nya hilang. Saya done. Saya deploy. Kemudian ini saya klik lagi. Apa yang terjadi ketika saya klik ini? Tidak akan muncul di sini ya, tidak akan muncul. Saya klik lagi, nggak akan muncul. Seterusnya nggak akan muncul. Kenapa? Karena saya salah topik. Ya. Seharusnya pesan N ya, saya pesa begitu ya. Berarti salah topik ya. Ingat ini alamat. Kalau alamatnya salah, ya message-nya nyasar. Sehingga apa? Saya harus betul-betul memberikan alamat yang betul ya. Topik ya, terutama topik ya. Kalau message kan isinya ya. Topiknya benar, isinya salah ya sama saja. Oke, nah kalau ini sudah ya tinggal klik muncul. Oke, nah sudah kan. Nah sekarang saya masuk ke dashboard nih, desain dashboard. Ini yang saya kirimkan bukan teks, tapi sebuah angka ya. Contoh misalkan, tidak hello world lagi, tapi sebuah angka agar angka itu bisa saya munculkan di chart.
atau gauge. Ya. Berarti apa? Number ya. Number. Nah, number itu sendiri saya kasih kosong gitu aja. Ya, kasih kosong. Saya buat random ya. Sebentar. Timestamp. Saya buat timestamp ya. Kemudian saya repeat interval setiap 1 detik. Ya, saya buat timestamp. Kemudian nanti dia ngirim pesannya itu setiap 1 detik. Nah, kemudian ini dan ya. Kemudian timestamp itu dia men-trigger apa? Men-trigger sebuah fungsi apa nih? Random ya. Random ini ya. Random. Jadi saya ingin membuat sebuah apa nih? Angka random. Angkanya random saya masukkan ke situ. Oke, nah di sini randomnya itu berapa sampai berapa? Saya isi 100 sampai maaf ya Pak Tok ini 50 sampai 200 ya. Ya. Generate ya, misalkan ini bulat integer berarti kan bisa jadi floating point pecahan ya. Saya buat bulat saja, saya kasih done. Oke, artinya apa? Setiap 1 detik sekali timestamp nih, saya pakai waktu ya. Setiap 1 detik sekali, saya akan men-trigger angka random ya antara 50 sampai 200 dan angkanya itu akan saya kirimkan isinya pesannya topiknya adalah IoT pesan di servernya MQTT ini. Oke, kalau sudah ya selesai. Nah, kita mau cek nih, benar nggak MQTT-nya nilainya itu keluar di sini. Oke, kita deploy. Nah, oke ini muncul ya setiap 1 detik sekali ya. Muncul ini angkanya random kan? Random. Oke, berarti sudah betul. Nah, kalau sudah betul, kita biarkan saja. Kita desain dashboard-nya sekarang. Nah, dashboard-nya itu mau ditampilkan dalam apa? Misalkan saya ingin menampilkan gauge and chart ya. Gauge itu mana? Dashboard, mana dashboard? Sorry, dashboard. Ini ya. Ini ada button drop down ini. Saya ingin tampilan itu yang gauge di sini dan chart. Ya, chart. Ya. Dan gauge itu inputnya dari mana? Inputnya dari sana. Gampang kan? Kalau flow kan seperti ini. Ngambilnya dari mana? Dari pesan yang ditangkap oleh MQTT subscriber. Tampilkan di gauge. Kemudian tampilkan di chart. Nah, sekarang kita atur di sini gauge-nya dulu. Nah, grupnya ini nggak ada nih. Nah, oke, grupnya nggak ada. Kalian membuat grup. Nah, nanti akan saya jelaskan di grup. Grupnya apa? Nanti ini kalau belum ya buat kan gitu. Oh, nggak ada nih, tab simulasi IoT. Ya, misalkan ini, saya buat grupnya nanti di situ. Oke, cancel. Kita buat dulu grupnya ya. Ini saya cancel dulu, saya buat grupnya. Di mana di bagian ini ya, bagian dashboard ini. Desain dashboardnya ini klik layout. Nah, layout. Saya membuat grup dulu, ya, membuat grup dulu namanya simulasi IoT. Simulasi IoT. Ini kan sebelumnya belum ada nih ya, mula-mula kan nggak ada kosongan kayak gini nih, yang kalian ada kosongan kayak gini ya, otomatis langsung saya klik ini tab, klik ya, ini edit ya, saya buat name-nya itu adalah simulasi IoT ya, simulasi IoT update, ceklek. Berarti kita punya grup nih simulasi IoT, artinya grup itu begini loh, jadi misalkan nih saya ingin memantau nih ya, saya ingin memantau suhu 5 lokasi ya, di suhu 5 lokasi. Berarti saya harus menyiapkan 5 grup gitu ya, artinya gitu. Jadi lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3 begitu. Paham kan? Nah, itu namanya grup. Memantau area 5 lokasi, berarti saya sediakan 5 grup. Nah, di dalam grup itu sendiri ada namanya satu lagi nih ya, masuk ini kita tab ini ya. Ini grup ya. Maaf saya sedikit miss tadi penjelasannya. Bukan grup tapi tab ya. Yang pertama itu adalah tab, yang kedua adalah grup. Ya, saya klik grup di sini. Ya, saya klik grup di sini, muncul di sini grup 1 ya. Kemudian saya klik di sini, saya ingin membuat berapa grup sih? Kan tadi ada berapa ini? Ada chart and gauge kan? Gauge and chart. Berarti ada 2 grup kan? Kalau ini saya jadikan 1 grup, maka
antara gauge sama chart itu nanti tampilannya itu bertumpuk, ya, jadi atas sama bawah. Saya nggak ingin seperti itu. Saya ingin bersebelahan. Ya, antara gauge dengan chart itu bersebelahan. Berarti kalau bersebelahan itu beda grup. Ya, paham ya? Kalau satu grup itu antara gauge dengan chart itu numpuk vertikal. Nah, sehingga saya nggak mau seperti itu. Saya ingin ada 2 grup. Oke, 2 grup plus grup lagi berarti di sini ya. Nah, nanti di sini ada 2 ini. Nah, ini saya rename. Saya edit. Ini grup yang pertama adalah dial gauge ya misalkan. Dial gauge ya. Kemudian saya update. Kemudian yang kedua saya edit ini adalah chart. Ya, line chart ya. Chart gitu aja lah, chart gitu ya. Saya update. Nah, oke. Kita sudah siapkan itu. Kita sudah siapkan tab, kita sudah siapkan 2 grup. Nah, kalau sudah ya kembali lagi ke sini ke gauge. Double klik ke gauge. Grupnya apa ini dia? Oh, grupnya saya grup ini simulasi IoT tapi apa ini? Namanya dial gauge, ya kan? Tipenya apa gauge gitu. Tipenya gauge. Oke, kalau sudah ya sudah. Kan macam-macam nih, ada gauge, donat, kompas, level gitu ya. Mau macam-macam bisa, nanti kita amati aja apa efeknya. Ya, dan yang chart, double klik. Grupnya apa dia? Ada pilihan tadi, simulasi IoT chart. Ya. Oke, dan ya. Nah, kalau sudah apa ya? Deploy. Ya, deploy selesai. Nah, kita lihat di UI-nya. Kita lihat di UI-nya. Kita lihat di UI-nya ini. Nah, ini dia. Ya. Kita lihat di sini. Setiap 1 detik dia akan update. Nah, ini jarumnya kok nggak gerak-gerak ya. Ini karena saya belum setting batas maksimalnya ini tidak 10. Kalau ini 10 mentok ya merah terus ya. Berarti ada something wrong. Nah, berarti kita kembali lagi ke sini. Berarti ini di gate-nya ada yang salah. Nah, klik ini. Di gauge ini maksimal adalah 255 ya, 0 sampai 255 dan setelah itu deploy lagi ya, kemudian amati lagi di ini. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini kan ini yang saya sebut sebagai tab tadi itu simulasi IoT ada di sebelah sini. Ini tab. Ini kalau ada nanti ada 2 tab, ini ada pilihannya nanti. Ya, setiap tab itu berarti setiap lokasi. Ini kebetulan ini lokasinya hanya 1. Nah, coba nanti akan kita tambahkan. Ini dial gauge-nya kan gerak-gerak terus setiap 1 detik. Karena apa? Karena update ini, kalau kita debug ini kan jalan terus ini ya. Nah ini, 156, 132 gitu ya. Nah ini jalan ini, grafiknya. Nah kita bisa menyesuaikan grafik ini panjang pendeknya kita bisa sesuaikan. Dari mana? Di sini, di chart ini. Ya, panjang pendeknya, mana ini? Sebentar ya. Y-aksesnya ini ya. Ini ada jam menit detik, ada D dan seterusnya ini ada ini 1 jam terakhir ya, bisa 1 jam terakhir ya, bisa 1 menit terakhir, bisa 1 minggu terakhir, terserah ini. Kalau 1 second terakhir cepat banget nanti pergerakannya. Kalau 1 menit terakhir misalkan ya, dan ini saya deploy, ingat selalu di deploy ya, biar ini terupdate. Ini bisa cepat sekali ini karena 1 menit terakhir kan, datanya bisa sangat ini. Bisa kita gerakkan ini. Nah ini bisa kita panjangkan dashboardnya ini. Ya, kita panjangkan misalkan panjangnya y-axis mana ya? Oh, ini y-nya ya, x-axis atau 1000 poin ya misalkan. Oke, desainnya ada di sini, ya, ada di site ini ya, ada di site ini. Ini kita bisa lihat ini widget spacingnya, jadi horizontal atau vertikal. Horizontalnya kita bisa lebarkan ya, kita lebarkan misalkan berapa ini? 100 ya, 100. Enter. Saya deploy, kayak apa tampilannya? Nah ini ya. Memanjang kan ya, dua-duanya memanjang berarti, dua-duanya ikut memanjang, tidak hanya chartnya, tapi dua-duanya memanjang.
Nah, kalau misalkan vertikalnya ingin di ya ini dibesarkan juga. Misalkan jadi 100 juga ya. Enter. Di deploy. Maka ini juga akan membesar ya, seperti itu ya. Nah, tampilannya ini dashboardnya, dashboard simple bawaannya. Oke, nah sekarang kalau misalkan pingin membuat apa? Membuat tab yang baru ya, klik di sini kan ini simulasi IoT ini ya. Misalkan ini saya edit ini tidak simulasi IoT tapi lokasi satu gitu ya. Saya enter, update ya. Kemudian saya ingin tambah nih tab satu kali lagi. Ini saya edit lokasi 2. Lokasi 2 ya. Saya update. Kemudian saya tambah lagi lokasi 3. Biar kelihatan banyak ya. Lokasi 3. Enter. Oke, saya deploy. Maka tampilannya seperti ini. Maaf, ini belum ya, karena di sini harus diedit juga ini. Iya, maaf. Ini lokasi dial 1 dan kenapa ini? Sebentar kok error di sini. Kenapa? Kenapa ini kok jadi error? Edit. Saya kembalikan ke simulasi. Ayo deh. Oh ini, ini ya. Ini natif. Ini tadi lokasi 1. Tadi saya nggak sengaja menonaktifkan itu ya, lokasi 1. Konyol. Deploy. Oke, ini saya new tab, ini edit lokasi 2. Ini lagi. Gara-gara ke enter nih, kebiasaan. Oke, saya tab lagi, edit lokasi 3, update. Oke, nah setelah itu saya deploy. Maka ini tampilannya seperti ini. Mana nih? Deploy. Keluar. Oh iya, karena belum ada isinya ya. Ya, belum ada isinya. Ini berarti saya tambahkan grup ya. Oke, ini saya tambahkan grup lagi. Ini juga saya tambahkan grup, Jadi grup 1, grup. Nah, oke. Nanti di sini misalkan di grup 1 saya punya lagi ya, kayak gini, saya copy.
Ini juga saya copy. Ya. Saya copy, paste. Copy, paste. Nah, gini misalkan. Masukkan semua ke sini. Cetek ya, ke sini. Cetek semua. Kita masukkan ke sini. Nah, semuanya. Kita double klik ya. Lokasinya kita pindah ke lokasi 2 grup 1 ya. Type gauge dan ini lokasi pindah ke grup 2. Ini grup 2 ya. Dan ini pindah ke lokasi 3 grup 1 dan ini lokasi 3 grup 2 dan oke ya, kita deploy. Nah, kita lihat dashboardnya. Nah, ini otomatis muncul nih ya lokasi. Klik ya, saya klik ini lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Nah, ini sama, tampilannya sama ya. Nah, ini. Ya, jadi itu ininya contoh ya. Contoh kalau misalkan kita memiliki banyak lokasi ya. Nah, IoT kan bisa tersebar di mana-mana. Di kota, di mana di kampung, di RT RW ya. Kita ingin memonitoring something gitu ya. Nah, ini macam-macam. Ini monitoring temperatur, ini grafiknya. Terus misalkan ini grafiknya ingin saya ubah ya, lokasi 2 itu tidak menggunakan ini. Lokasi 2 itu gauge-nya itu menggunakan tipenya itu adalah level misalkan ya. Boleh ya, level dan. Yang ketiga gauge-nya itu menggunakan kompas. Bentuknya macam-macam, beda-beda. Ya sudah, tinggal di deploy node-nya, nanti lokasi 2 berbeda. Nah, ini kan ya. Ini gate-nya kayak level air gitu ya, kayak tangki gitu ya. Nah, gate yang lokasi ketiga kompas. Red. Ya, ini sana. Lebih interaktif gitu ya. Chartnya bisa juga dibuat berbeda chartnya. Chartnya yang ini line chart, ini menggunakan bar chart misalkan. Ya, bar chart. Oke. Dan yang sebelah sini menggunakan bar chart tapi horizontal atau radar ya. Oke, nah setelah itu di deploy, kita lihat. Nah, ini yang lokasi 1 default seperti ini. Lokasi 2, chartnya seperti ini. Lokasi 3, nah ini radar gitu ya. Lokasi 1 seperti ini. Oke ya, jadi kita bisa meletakkan banyak sekali dashboard di sini ya, banyak sekali. Terus kemudian temanya juga bisa kita atur. Temanya di sini kita lihat di sini site-nya. Ini bisa kita ngatur websitenya seperti apa, temanya ini light default ini saya buat dark gitu ya, saya buat dark. Bisa juga nanti muncul di sini. Ya. Deploy dulu ya, deploy. Nah ini dark ya. Nah, dark di sini muncul 1 menit pertama belum keluar datanya nih. Nah, ini lokasi. Nah ini dark. Oke ya, jadi seperti itu. Ini water level misalkan, ini bisa dibuat untuk water level di sini muncul. Nah, ini salah satu aplikasi ini sudah jalan ya, MQTT. Jadi client servernya sudah jalan. Ini di sini. Di sini adalah yang sorry, bukan client server. Publisher and subscriber ya. Di sini ada publisher, yang bagian ini publisher. Ini publisher nih ya. Kemudian yang bagian ini adalah subscriber. Subscriber menerima pesan. Nah, nanti silahkan kalian membuat sendiri. Kalian personal juga boleh, atau bertukaran dengan teman boleh. Yang membedakan itu apa misalkan? Yang membedakan itu adalah pesannya, topiknya. Ini topiknya bisa kalian isi dengan NIM, ya NIM ya. NIM bisa kalian bisa tentukan di sini atau nama, silahkan NIM atau nama. Ya kalau nama bisa beda ya, bisa sama ya. Kalau NIM kan jelas beda. Ini bisa kalian tempel apa berarti 3 digit NIM terakhir misalkan. Ya kan 3 digit NIM terakhir itu kan ada kemungkinan sama nggak? Kayaknya nggak mungkin ya. Atau kalau enggak ya semualah 1 NIM gitu ya. Itu kan sudah anu banget. Atau kelas ya. Kelas apa? Terserah. Nah, nanti misalkan saya buat ketentuan IoT NIM-nya misalkan. NIM-nya berapa gitu ya. Nah, nanti kalian bisa bertukar dengan teman kalian. Oke, siapa yang mempublish, siapa yang mensubscribe. Ya, nanti siapa yang menampilkan dashboard-nya ada di mana nih?
Kalau ini kan dashboardnya ada di kebetulan kan antara subscriber dengan publisher kan jadi satu nih. Tapi yang dashboard ini ada di subscriber kan ya. Ini ya. Nah, kalau misalkan ini subscribernya ada di laptop saya, kemudian publishernya itu ada di laptop yang lain, teman kalian yang lain, ya silahkan saja. Ya, jadi nanti otomatis akan muncul di ini. Nah, yang penting itu dashboard ini bisa diakses oleh bareng-bareng gitu ya. Bisa diakses oleh bareng-bareng. No, kalau lokal gimana Pak? Ya, makanya barang-barangnya itu ya kalau dalam satu jaringan lokal. Contohnya ini nih, 127. Sehingga apa jaringan pada jaringan 127 ini, maka dia akan bisa mengakses semua komputer yang terkonek di network ini bisa mengakses ini. Ya, bisa mengakses ini. Oke, jadi seperti itu gambarannya. Saya kira untuk hari ini cukup sampai situ. Next time kita akan lanjutkan bagaimana mengoptimalkannya, implementasi Red Note ini ke yang lain. Atau kalian silahkan sendiri ya, kreasi sendiri di rumah. Yang penting ini dipegang ya. Jadi IP server yang sudah saya sediakan itu ini, portnya ini, MQTT-nya. Ya, kalian digunakan untuk apa? Untuk ini di sini. Ya, ini. Jadi pesan ini ini IP-nya dan portnya, pastikan ini sesuai. Saya standby-kan server itu 24 jam non-stop ya. Jadi di cloud itu silakan gunakan semaksimal mungkin. Nanti juga saya bisa memantau, memonitoring selama kelas berlangsung ya. Nah, sebagai tugas tolong ini ya, nanti di replika langkah saya ini, silahkan kalian desain sendirilah ya dashboard Node-RED kalian yang kalian miliki, terserah versi kalian sendiri. Kemudian tampilan dari dashboardnya ini kalian screenshot ya. Tampilan dari dashboardnya ini misalkan begini nih, saya tempel begini, yang satunya lagi begini, ya kayak gini. Ya, ini adalah tampilan dashboard saya sebelah kanan. Sebelah kiri itu adalah tampilan Node-RED saya misalkan ya. Nah, ini di screenshot ya, di screenshot kemudian kirim ke Google Classroom. Nanti akan saya sediakan slot assignment-nya. Begitu saja ya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan tutorial tentang IoT, subbab tentang Node-RED pada hari ini. Silakan diperhatikan semua aspek tutorial saya ya. Nah, kemudian jika ada pertanyaan silahkan kirim pesan melalui melalui chat di Google Classroom. Oke, selamat sore. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.